itu sendiri, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh si penyedia produk. Misalnya, contoh kecil lagi, kecap. Kecap di Taiwan. Kecap di Taiwan, itu tuh kan rata-rata kecap di Taiwan itu kan kecap asin ya. Sedangkan Indonesia, dia memiliki kecap manis dan kecap asin. Tetapi kecap asin Indonesia tidak boleh masuk ke Taiwan. Karena Taiwan memiliki proteksi terhadap barang yang sudah diproduksi oleh Taiwan sendiri. Agar menjaga persaingan kecap asin Taiwan itu tidak semakin ketat dengan kecap asin Indonesia dan Vietnam, maka kecap asin dari Indonesia tidak diperbolehkan untuk diekspor ke Taiwan. Nah, itu merupakan salah satu proteksi suatu negara ke negara pengekspor. Contoh lain, selain dari produk yang sama, terus manfaat dari produk itu sendiri, syarat yang harus dipenuhi oleh pengekspor juga dia harus membayar pajak terhadap negara itu sendiri. Misalnya kalau kita mengirim 10 satu kargo makanan dari Indo. Nah, satu kargo itu akan dikenai pajak bea cukai dari Indonesia ataupun dari Taiwan. Jadi ketika barang itu keluar dari Indonesia, itu juga dia harus membayar bea cukai. Nah, ketika barang itu masuk ke Taiwan, dia pun harus membayar bea cukai terhadap pemerintahan Taiwan. Nah, itu adalah salah satu syarat-syarat di mana kita yang harus kita lakukan ketika kita mengekspor suatu barang. Jadi bukan hanya dalam finansial, tetapi juga dari proteksi pasar itu sendiri. Ya, untuk Mbak-Mbak, sudah pasti bahwa izin pengeksporan itu pasti harus dimiliki oleh suatu perusahaan yang mengekspor. Izin pengeksporan itu akan diperoleh pertama ketika perusahaan itu mengajukan surat perizinan untuk mengekspor, dan itu harus ditandatangani oleh pemerintahan asal negara pengekspor, serta negara yang dituju untuk pengeksporan. Nah, itu harus biasanya itu tuh juga ada hubungannya dengan kedutaan ataupun serikat dagang dan ekonomi. Itu tentang ekspor. Ekspor. Greenfield ekspor. Greenfield ekspor sendiri itu adalah salah satu bentuk dari investasi. Nah, salah satu bentuk dari investasi. Jadi investasi bisa jadi kita hanya menyerahkan uang terhadap pengelola perusahaan dan kita mengambil keuntungan dari sekian keuntungan perusahaan yang diperoleh. Nah,
investasi sendiri itu juga bisa dilakukan dengan cara kita membuat perusahaan sendiri. Greenfield, Greenfield Venture adalah di mana perusahaan mendirikan anak perusahaan mulai dari nol di luar negeri. Jadi kita benar-benar merintis perusahaan di luar negeri itu sendiri. Jadi, tetapi ini dia akan memperoleh keuntungan yang memang besar, tetapi dia juga tantangannya sangat besar. Jadi sebelum dia membentuk perusahaan itu sendiri di luar negeri, dia harus memiliki pengetahuan tentang pasar, karena kerugiannya akan sangat besar kalau dia mengalami kegagalan. Dia harus mengetahui tentang pasar dari di negara itu sendiri sifatnya seperti apa sih. Terus material-material yang diperoleh oleh dia di negara itu akankah susah ataupun tidak, serta orang-orangnya itu atau pekerjanya itu juga seperti apa. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Greenfield Venture ini, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi kalau dia mengalami atau dia mampu memanajemen perusahaannya ini dengan baik, maka keuntungan yang dia peroleh akan semakin besar. Karena yang pertama, dia tidak mendatangkan tenaga kerja dari negara asal. Jadi dia memperkerjakan orang yang ada di luar negeri itu sendiri, sehingga mengurangi biaya akomodasi, transportasi, dan kawan-kawannya. Dia juga tidak mendatangkan bahan baku dari negara asal, karena mungkin dirasa seperti kayak di uh, contohnya misalnya kayak di Indo. Di Indo sendiri, Freeport adalah milik luar negeri, Amerika ya. Nah, Freeport adalah milik Amerika yang merupakan salah satu bentuk dari Greenfield Venture-nya Amerika. Dia membeli saham bahkan memiliki 98% dari saham Freeport. Tetapi dia mengambil tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri. Dia tidak mendatangkan tenaga kerjanya dari luar negeri atau dari Amerika. Nah, dia juga tidak mendatangkan bahan baku emasnya dari Amerika, tetapi dari Indonesia sendiri. Itu adalah upaya di mana dia menekan biaya operasional dari penjalanan proses penjalanan dari perusahaan itu sendiri dengan cara dia mengiritkan biaya tenaga kerja karena diambil dari tempat itu sendiri serta bahan baku yang diperoleh dari negara itu sendiri. Jadi dia memiliki Greenfield Venture itu bukan merupakan organisasi hijau ataupun kawan-kawannya, tapi dia itu adalah organisasi perusahaan yang dibuat di luar negeri. Dimulai, jadi dia itu melakukan usaha mulai dari nol di luar negeri. Kayak gitu. Itu merupakan bentuk dari investasi langsung. Dan merupakan cara di mana kita bisa memasuki bisnis internasional. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau menurut saya sendiri, investasi jangka panjang yang paling aman, ya Mas Angel yang beli tanah. Beli tanah juga pasti, karena tanah
ataupun rumah merupakan bahan pokok dari manusia. Pokoknya itu nggak lebih dari kebutuhan pokok. Contohnya seperti tanah, terus investasi, sandang, pangan, papan, atau mungkin lebih baik kita investasi emas. Ini kayak Yohanes, investasi pendidikan sama ilmu. Itu emas banget itu. Nggak tahu investasi apa yang lebih baik daripada emas sama deposito. Kayaknya lebih baik emas. Kok investasi kos-kosan sih? Ya mending bikin kos-kosan sendiri. Nah, lanjut ke cara memasuki bisnis internasional. Masa yang ditanyain cuma ekspor aja, yang outsourcing, lisensi, sama investasi langsung, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sebelumnya, karena tadi teman-teman banyak tanya sama ekspor, kita melewatkan satu slide. Slide-nya adalah lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional ataupun manajemen internasional adalah pengelolaan bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tujuan utamanya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan bisnis yang sifatnya masih domestik ataupun internasional, seperti pengelolaan pengadaan produksi dan distribusi baik produk ataupun jasa. Jadi intinya tetap sama, mereka melebarkan pasar. Nah, lingkungan-lingkungan bisnis internasional ini dipengaruhi oleh banyak lingkungan eksternal, contohnya adalah ekonomi, hukum politik, serta sosial budaya. Nah, nanti buat ini kayaknya teman-teman bisa baca sendiri karena ini lumayan jelas. Nah, untuk lisensi. Lisensi adalah izin. Lisensi adalah izin, di mana sebuah perusahaan pemberi izin itu di suatu negara dapat memastikan sumber daya tertentu tersedia untuk perusahaan di negara lain. Contoh terkecil dari lisensi adalah usaha waralaba. Misalnya McD dibuat di mana-mana, di negara manapun. Nah, itu merupakan dia membuka McD di Indonesia itu harus melalui proses lisensi atau meminta persetujuan terhadap perusahaan asal, yaitu Amerika. McD itu McD dari Amerika ya, Amerika apa Inggris ya. Nah, jadi dia harus meminta lisensi dari perusahaan asal. Waralaba sudah pasti adalah perusahaan yang memiliki lisensi. Sedangkan waralaba merupakan perusahaan yang memiliki penuh dari lisensi itu. Jadi lisensi itu bisa dibeli atau dimiliki oleh perusahaan secara sebagian ataupun secara utuh. Misalnya dia waralaba, itu berarti dia harus memiliki lisensi secara utuh. Misalnya dari bahan bakunya itu apa aja, standar operasionalnya itu apa aja. Jadi dia harus jiplak dengan yang sama tanpa ada perubahan sedikit pun. Itu hampir sama dengan
waralaba, Indomaret, Alfamart yang ada di Indonesia. Jadi dia dengan